Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beragam literasi channel. Kali ini kita akan berliterasi terkait dengan satu, yaitu apa yang dikenal dengan nama pembelajaran karakter, yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa dan bagaimana profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka? Ya, mari kita simak dimensi dan elemen serta subelemennya dari profil pelajar Pancasila itu, ya. Dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila dapat kita pahami dalam beberapa poin dari profil pelajar Pancasila berdasarkan keputusan, ya, Kepala BSKAP 009, ya. Dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka dapat dibagi ke dalam beberapa poin, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik, yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita berlanjut, mohon kiranya untuk dapat di like, subscribe, ya, di komen, untuk kita senantiasa dapat berbagi dan berkembang dalam berliterasi. Mohon kiranya Bapak Ibu dapat mensubscribe, ya. Keenam, dimensi profil Pancasila itu harus dilihat secara utuh, ya, sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, ya. Lalu kemudian, Bapak dan Ibu, pendidik perlu mengembangkan keenam dimensi tersebut secara menyeluruh sejak pendidikan anak usia dini. Selain itu, untuk membantu pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, setiap dimensi dijelaskan maknanya dan diurutkan perkembangannya sesuai dengan tahap perkembangan psikologis dan kognitif anak dan remaja usia sekolah. Selanjutnya, setiap dimensi profil pelajar Pancasila terdiri dari beberapa elemen, dan sebagian elemen dijelaskan lebih konkret menjadi sub-elemen. Mari kita lihat Bapak dan Ibu tentang elemen dan sub-elemen dari keenam profil pelajar Pancasila. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa yang seharusnya bisa dikembangkan terkait dengan dimensi ini adalah siswa atau pelajar memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kuncinya yang berhubungan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen pertamanya yaitu akhlak beragama. Pelajar Pancasila hendaknya mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang. Ya, ini poin tentang akhlak beragama itu, di mana peserta didik dapat memahami sifat Tuhan, menghayatinya. Yang ke B, ya, elemen daripada profil berakhlak mulia, beriman, bertakwa adalah akhlak pribadi, yaitu akhlak mulia yang diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian pelajar kepada dirinya sendiri. Kemudian elemen yang ketiga daripada profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa adalah akhlak kepada manusia. Sebagai anggota masyarakat, pelajar Pancasila menyadari bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Akhlak mulianya bukan hanya tercermin dalam rasa sayangnya pada diri sendiri, tapi juga dalam budi luhurnya pada sesama manusia. Nah, ini yang perlu dikembangkan kemudian oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang ke D adalah akhlak kepada alam, ya, bagaimana berakhlak kepada alam sebagai bagian daripada lingkungan. Pelajar Pancasila mengejawantahkan akhlak mulianya dalam menanggung jawab, rasa sayang, dan peduli terhadap lingkungan alam sekitar. Kemudian yang kelima atau E, yaitu tentang akhlak bernegara. Pelajar Pancasila memahami serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, serta menyadari perannya sebagai warga negara. Lalu kemudian yang kedua adalah dimensi berkebinekaan global. Apa yang dimaksud dengan berkebinekaan global, Bapak dan Ibu? Ya, dan ini penting untuk kita pahami terkait dengan bagaimana penerapannya kemudian. Bahwa pelajar Pancasila hendaknya harus dapat mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa.
Elemen kunci daripada dimensi berkebinekaan global adalah meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan berefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bagaimana penerapannya? Yaitu satu, mengenal dan menghargai budaya. Ya, belajar Pancasila mengenali, mengidentifikasi, mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, jenis kelamin, cara komunikasi dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok. Juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan interaksi antar budaya. Belajar Pancasila berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan dan menghargai keunikan setiap budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Belajar Pancasila secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip. Ya, stereotip adalah hal-hal negatif, ya, tanpa pembuktian. Ya, ini dapat dijauhkan terhadap budaya yang berbeda, termasuk perundungan, intoleransi, dan kekerasan. Dengan mempelajari keberagaman budaya dan mendapatkan pengalaman dalam kebinekaan, hal ini membuatnya menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang setara dan harmonis antar sesama. Kemudian yang berikutnya, elemennya adalah berkeadilan sosial. Pelajar Pancasila peduli dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Ia percaya akan kekuatan dan potensi dirinya sebagai modal untuk menguatkan demokrasi, untuk secara aktif partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Ini nilai elemen daripada profil berkebinaan global, Bapak dan Ibu. Jadi di masyarakat multikultural seperti bangsa Indonesia, poin-poin dari elemen berkebinaan global ini merupakan hal yang sangat penting, dan ini memungkinkan bagi guru untuk bagaimana bisa mengejawantahkannya. Yang ketiga adalah dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu sebuah kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama tentunya, sebagai pengertian daripada gotong royong. Sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen daripada dimensi bergotong royong adalah A. Kolaborasi. Kemampuan kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain, disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain, dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Dan ini kemampuan bersosialisasi tentunya kita akan terlihat di sini, ya. Elemen yang berikutnya adalah elemennya adalah dimensi daripada bekerja sama ini, bergotong royong ini. Elemen yang B-nya adalah kepedulian. Pelajar Pancasila memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan fisik dan sosialnya. Jadi ini poinnya mungkin mengarah kepada bagaimana empati bisa dibangun kepada peserta didik dalam bentuk kegiatan yang barangkali ini sudah sering dilakukan di sekolah, seperti misalnya memberikan sumbangan, bantuan kepada peristiwa atau bencana yang sedang terjadi. Yang berikutnya elemennya adalah berbagi. Pelajar Pancasila memiliki kemampuan berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. 4. Dimensi mandiri. Apa yang menjadi elemen daripada dimensi mandiri, dan apakah mandiri? Mandiri yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi dalam dirinya. Elemennya adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, mencakup refleksi terhadap kondisi diri, baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya, serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi. Berikutnya adalah elemen berikutnya adalah regulasi diri pelajar Pancasila yang mandiri. Regulasi diri pelajar Pancasila yang mandiri harus mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Apa yang menjadi elemen daripada dimensi bernalar kritis?
Dimensi bernalar kritis adalah secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif adalah sebuah hal yang harus terjadi ya. Kemampuan memproses informasi, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya sehingga tidak terjebak dalam satu hal yang disebut dengan nama hoak ya. Jadi ini kemampuan bernalar berpikir kritis, bernalar kritis ini memungkinkan peserta didik untuk kita ajarkan tentang bagaimana kemudian untuk tidak terjebak dalam berita-berita hoak. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu kita ambil karena kita berada di sekolah penggerak, jadi ini memungkinkan untuk kita saling berbagi informasi ini Bapak dan Ibu. Apa elemennya daripada bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan pelajar Pancasila, memproses gagasan dan informasi baik dengan data kualitatif maupun kuantitatif. Berikutnya menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Pelajar Pancasila menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Berikutnya adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Pelajar Pancasila melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pemikirannya sendiri. Metakognitif dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia mampu pada suatu kesimpulan. Yang keenam, yang terakhir adalah dimensi kreatif. Apa yang merupakan hal penting dari dimensi kreatif? Mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Elemennya yaitu menghasilkan gagasan dan yang orisinil, ya. Gagasan dan ide yang orisinil, gagasan ini terbentuk dari yang paling sederhana, ya, seperti misalnya ekspresi pikiran, perasaan, sampai dengan gagasan yang kompleks. Yang berikutnya adalah elemen berikutnya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Ya, karya dan tindakan orisinil ini pelajar Pancasila yang kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil berupa representasi kompleks, gambar, desain, penampilan, luaran digital, realitas virtual, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Pelajar yang kreatif memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan yang ia hadapi. Demikian Bapak dan Ibu terkait dengan dimensi, elemen, dan subelemennya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe. Demikian informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.